Fa ingkul tamongko lamun takon sapa sira, ini Imam Ghazali. Ini misalkan kita itu bertanya sama menanyakan sama Imam Ghazali, fama bidayatul hidayah, fama mongko utawi apa bidayatul hidayah, iku aran bidayatul hidayah. Misalkan kamu bertanya tentang bidayatul hidayah, maka Imam Ghazali menjawab li ujar riba drapon yen to ajajal, untuk menguji biha kelawan bidayatul hidayah, kawitan hidayah nafsi ing awak ingsun. Kalau kamu bertanya tentang kitab bidayatul hidayah ini kitab ini untuk menguji diri saya sendiri. Imam Ghazali mengatakan demikian, kitab ini untuk menguji diri saya sendiri. Fa'lam mongko warwasya ngertiya sira anna bidayataha, sesungguhnya kawitane hidayah iku dhahiratun, iku dhahiratu takwa, iku dhahire takwa. Sesungguhnya awal mula permulaan hidayah itu yaitu dhahire takwa. Dhahire takwa itu ya permulaan hidayah. Wa nihayatuha utawi pungkasan hidayah, utawi apa itu finish akhir, endingnya hidayah itu batinut takwa, yaitu batine takwa. Berarti ini ya, kalau batinnya takwa berarti ya hakikatnya takwa. Fala akibata mongko ora ana pungkasan kang bagus ila bitakwa kejaba kelawan takwa. Wala hidayata lan ora ana hidayah illa lil muttaqin kejaba kedue wong-wong kang padha takwa. Dan tidak ada hidayah kecuali orang-orang yang takwa. Wa takwa utawi takwa itu ibaratun sebagai ibarat anim disali awamirillahi, saking nindakake pira-pira perintah Allah. Yaitu takwa itu adalah gambaran kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wajtina binawahi, dan ngedoi menjauhi larangan-larangan Allah, itu baru disebut takwa. Fahuma mongko utawi menjauhi apa itu melakukan perintah dan menjauhi melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, itu kismani anorong bagian. Takwa itu ada dua bagian. Waha eling-eling anak utawi ingsun iku usyiru awa isyarat sapa ingsun alaika ing atase sira bijumale mukhtasaraten kelawan pira-pira jumlah mukhtasaraten kang ringkes min dhahiril ilmi, saking lahiri ilmu, dhahiri ilmu, min dhahiri ilmi takwa, saking lahiri ilmu takwa, fil kismaini iku ing dalem dua bagian, jami'an hale ngumpulake kabeh apa kismain dua bagian tadi, wa alhaqa lan nusulake utawa menggabungan kisman ing bagian salisan yang ketiga, dan kemudian saya menggabungkan bagian yang ketiga nanti liyasiro supaya ento dadi drapun ento dadi apa hadal kitab iki kitab jami'an itu ngumpulake, itu sudah memuat, mugnian iku tur mencukupi. Jadi nanti Imam Ghazali ini menambah bagian yang ketiga supaya kitab ini lebih sempurna dan mencukupi untuk kesemuanya. Wa ta'ala Gusti Allah iku al musta'anu kang den suni pitulo. Jadi Imam Ghazali ini mengatakan, seandainya kalau kamu bertanya kepada saya bahwa apa maksud kitab Bidayatul Hidayah ini, maksudnya apa? Imam Ghazali menjawab, kitab ini untuk menguji diri saya sendiri. Nah, ini dia ingin menguji dirinya sendiri dengan kitab ini.
Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya permulaan yang namanya bidayah, permulaan hidayah, bidayatul hidayah, bahwa sesungguhnya bidayatul hidayah itu kawitane hidayah itu sesungguhnya adalah dohirut takwa, yaitu dohire takwa. Jadi permulaan hidayah itu ya dohire takwa. Dohire takwa itu apa ya? Seperti kita melakukan sholat, zakat, puasa, ini kan kelihatan dohire takwa. Wa nihayatuha utawi sementara akhir dari hidayah, apa itu finish akhir dari hidayah itu, endingnya dari hidayah itu adalah batinatu takwa, yaitu batine takwa. Berarti akhir dari sebuah hidayah ya berarti kita tahu hakikatnya takwa, kedalamannya aslinya takwa itu apa. Nah, berarti Imam Ghazali menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya permulaan hidayah itu ya berarti ya dohir takwa, seperti kita melakukan sholat, zakat. Nah, sementara akhir finish akhir dari hidayah itu mau adalah kita mengetahui hakikatnya takwa. Berarti ini ya ibaratnya kita itu kawitan hidayah itu kita melakukan syariatnya, berarti kita ya menjalankan sholat. Nah, sedangkan pungkasan hidayah, akhir dari hidayah itu, ending dari hidayah itu adalah hakikatnya kita tahu, hakikatnya kita disuruh sholat, disuruh puasa, zakat, itu maksudnya apa? Kita tahu kedalamannya, kita tahu maksudnya. Inilah yang dimaksud dengan nihayatuha, pungkasan hidayah, finish akhir dari hidayah. Itu maksudnya kita tahu hakikatnya kita disuruh Allah melakukan ibadah-ibadah yang bentuk dohir, ada sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita tahu hakikatnya. Makanya kita itu selalu dianjurkan untuk mengaji, menuntut ilmu itu tidak hanya syariat saja, tapi kita itu dituntut menuntut ilmu ya juga nanti tahu batine takwa, ngerti apa itu hakikatnya. Ya Dewi Gusdur, ojo mau ngaji syariat bloko, tapi ya kudu ngaji ono hakikate. Jadi kita ngerti, jadi kita ketika sholat itu ora angger jengkulat-jengkulit, ketika poso ora angger tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ora angger apa itu sholat itu ya kayak melakukan kegiatan senam, tidak mendapatkan sarinya. Apa ini sih sesungguhnya sholat itu untuk apa, kan gitu. Nah, makanya kalau kita tahu pungkasane akhir dari sebuah hidayah, maka kita akan tahu hakikatnya dari kita bertakwa. Dan takwa itu sebagai ibarat kita melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian Imam Ghazali memberikan isyarat untuk kitab ini bahwa yang dimaksud takwa ini, yang menjadi pembahasan dalam kitab ini adalah takwa. Dan nanti takwa ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian, yaitu berupa kitab ini nanti berupa pembahasan dua bagian, yaitu dua bagian dari kata takwa tadi, yaitu takwa yang pertama adalah melakukan perintahnya Allah, yang kedua adalah menjauhi larangannya. Maksudnya kitab ini nanti menerangkan, intinya dari kitab ini nanti menerangkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan
oleh Allah terhadap kita. Nah, setelah itu kitab ini membahas tentang larangan-larangan, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan insya Allah Imam Ghazali ini akan menambah bagian bab lagi tentang kitab ini, yaitu bagian yang ketiga. Insya Allah nanti mungkin dalam bentuk karangan kitab yang lain, supaya nanti kitab ini bisa lebih sempurna dan bisa memuat segala memuat dan mencukupi keilmuan tentang masalah membahas takwa ini, tentang masalah ibadah ini.